agar Bapak Ibu untuk bisa terus tetap menjaga kondusivitas di ruangan ini. Dan kami juga akan mengingatkan bagi pasangan calon yang akan memberikan pertanyaan hendaknya tetap sesuai dengan subtema. Apabila terdapat singkatan, akronim atau terminologi khusus, maka Bapak Ibu harus menjelaskan terlebih dahulu. Baik, masing-masing paslon memiliki waktu 30 detik untuk bertanya. Kemudian 1,5 menit untuk menjawab dan untuk menanggapi selama 1 menit. Ya, dan sesuai dengan kesepakatan pada technical meeting, Bapak Ibu, urutan bertanya berlaku searah jarum jam. Maka kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Dan langsung saja kami persilakan untuk dapat berdiri pasangan calon nomor urut 4 dan pasangan calon nomor urut 1. Kita akan langsung mengambil subtema yang akan menjadi tema untuk ditanyakan kepada masing-masing paslon. Subtemanya adalah subtema B. Terkait dengan integrasi sistem logistik kepulauan. Silakan paslon nomor 4 berikan pertanyaannya. Waktu bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Betul. Silakan. Pertanyaan kepada paslon 01. Sofivi sebagai ibu kota, apa rencana detail dari Bapak untuk menjadikan Sofivi sebagai kota metropolitan dan bagaimana rencana Bapak untuk konektivitas Sofivi sebagai pusat ekonomi sebagai ibu kota Maluku Utara yang terintegrasi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kota Sofivi nanti. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Berikutnya. Paslon nomor urut 1, waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Shirley atas pertanyaannya walaupun agak sedikit lama. Ya, tapi saya mencoba menjawab yang singkat saja. Sofivi adalah gate in, Sofivi adalah pintu masuk bagi Provinsi Maluku Utara. Dan oleh karena itu, selayaknya sebagai sebuah daerah di mana pintu masuk itu selayak dan sebaiknya harus ditata sedemikian rupa. Dan saya dengan Asrul Rasil Ihsan akan berusaha untuk menjadikan kota Sofivi adalah kota yang benar-benar beradab, kota yang benar-benar punya kekuatan budaya yang sangat kuat. Sehingga orang yang masuk di dalam kota Sofivi, dia merasa bagian yang tidak terpisahkan dari daerahnya sendiri. Dia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara daerah tersebut. Ini sekarang yang menjadi catatan bagi saya dengan Asrul untuk menjadikan Sofivi sebagai pintu masuk bagi semua orang, bagi siapa saja. Sehingga Sofivi benar-benar sebagai sebuah metropolis di wilayah timur Indonesia. Tidak hanya sekadar sebagai sebuah daerah, tapi juga sebagai penyangga dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saya kira itu saja barangkali Bu Shirley, terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak, cukup? Baik, paslon 4 silakan ditanggapi, waktu Anda 1 menit. Ya, yang saya hormati paslon 01, saya mengharapkan jawaban detail dari master plan. Jika saya boleh tambahkan, untuk sebuah kota menjadi ibu kota metropolitan, maka dibutuhkan airport, dibutuhkan dermaga yang besar yang berdekatan, dan dibutuhkan pelayanan dasar sekolah, kesehatan, semua yang terintegrasi. Saya mempunyai master plan, yaitu menghubungkan Sofivi, Maba dan Weda menjadi poros baru ekonomi, di mana yang tadinya Sofivi ke Maba menjadi 7 jam, kita bisa bikin Sofivi ke Maba menjadi
2 jam dan Sofivi ke Weda bisa menjadi 1,5 jam. Jika segitiga triangle ini menjadi poros ekonomi yang baru, maka Sofivi bisa menjadi pusat ekonomi, mendatangkan semua hasil bumi dari Halmahera Timur, Halmahera Tengah bisa terkonsentrasi di Sofivi, dan Sofivi akan memiliki dermaga yang besar untuk tol laut, dan itu akan memajukan ekonomi masyarakat. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya mohon tetap berdiri untuk paslon 1 dan 4. Ini adalah giliran paslon 1 memberikan pertanyaan untuk paslon 4. Saya akan mengambil bola subtema terlebih dahulu. Subtema F, pengembangan sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi akibat deforestasi dan alih fungsi lahan akibat aktivitas pertambangan. Waktu Anda untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 4. Pertanyaan saya adalah sampai sejauh mana konektivitas yang akan Anda rancang, yang akan Anda buat untuk memenuhi standar-standar yang telah disampaikan tadi. Saya melihat bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan lain-lain yang sesungguhnya itu bagian daripada mendiang suami Anda. Waktu habis. Berikutnya, paslon nomor urut 4, waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Mohon maaf, sebelumnya saya kurang mengerti pertanyaan dari paslon 01. Saya mencoba menjawab dari subtema tentang mitigasi. Mitigasi pada dasarnya adalah upaya untuk mengurangi kerugian bencana terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Mitigasi terbagi menjadi 2, ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural yaitu infrastruktur mitigasi, di mana kita bisa membangun talut di area-area yang rawan banjir, kita bisa membangun jalur evakuasi daerah-daerah yang rawan bencana, dan kita bisa membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa. Nah, mitigasi non-struktural biasanya adalah bencana, di mana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar area bencana untuk penanganan pada saat bencana, dan juga kita melakukan tata daerah, di mana daerah-daerah yang rawan bencana tidak dibangun pemukiman, dan juga kita melakukan membuat SOP pada saat kejadian bagaimana menanggulanginya, menghubungi nomor-nomor yang penting, menyiapkan minimum essential emergency kit, di mana pada saat terjadi kejadian bencana kita sudah siap dengan makanan, dengan kasur, dengan selimut, dan lain-lain, sehingga pada saat bencana kita langsung bisa bergerak cepat. Dan setelah itu pasca bencana kita harus melakukan rekonstruksi dan pendampingan pasca rencana. Demikian, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi paslon 1. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Saya memahami betul apa yang dimaksudkan dengan mitigasi bencana. Saya hanya ingin bertanya tadi bahwa mitigasi bencana itu kan bagaimana kita mendeteksi awal supaya bencana itu jangan terjadi. Tapi aspek kerusakan lingkungan yang terjadi, yang kemudian kita melakukan mitigasi, saya hanya ingin menyampaikan pengalaman awal ketika suami atau mendiang suami Anda pernah menjadi bupati dan kemudian menjadi pengusaha, kemudian melakukan juga aktivitas pertambangan yang membahayakan bencana yang terjadi, bencana juga di mana-mana disertakan akibat dari penyertaan kegiatan aktivitas itu. Dan oleh karena itu saya ingin strategi mitigasi itu yang bagaimana, yang sehingga mampu mengatasi bencana yang akan terjadi. Itu, terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada. Mau digunakan? Ya. Terima kasih. Kami persilakan untuk paslon 1 dan 4 untuk kembali ke tempat duduk. Karena berikutnya giliran paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk berdiri paslon 2 dan paslon 3. Saya akan kembali mengambil subtema dalam fishbowl ini. Subtema A terkait dengan pengembangan konektivitas antar pulau, pengembangan infrastruktur wilayah.
Waktu Anda bertanya paslon 2 kepada 3 adalah 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 3, kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Untuk itu, kami ingin bertanya kepada Anda, strategi Anda untuk memenuhi konektivitas, mempercepat konektivitas antara pulau seperti apa? Terima kasih. Waktu masih ada, ingin digunakan? Cukup? Baik. Baik, silakan dijawab paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit. Dimulai ketika berbicara. Ya, ya. Disesuaikan dengan karakteristik wilayah Provinsi Maluku Utara bahwa konektivitas laut dalam membangun transportasi, saya kira yang paling pertama adalah menata, merencanakan, memetakan seluruh wilayah-wilayah yang harus menjadi bagian yang terjangkau, dan kemudian dibangun sarana prasarananya, infrastruktur yang memadai untuk kemudian mempercepat konektivitas di antara pulau-pulau yang ada di Maluku Utara, dan itu sangat tergantung kepada kebijakan prioritas dan merevitalisasi berbagai sarana prasarana yang ada di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Dan salah satu yang bisa mungkin dilakukan adalah ketika konektivitas itu bermasalah atau terkendala dengan sarana perhubungan yang belum bisa memenuhi standar penumpang yang ekonomis, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan-kebijakan subsidi terhadap sarana-sarana transportasi untuk menghubungkan seluruh bagian-bagian wilayah yang harus dihubungkan antara satu pulau ke pulau yang lain. Dengan demikian akan bisa terjadi konektivitas yang efektif. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya silakan paslon nomor urut 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Untuk itu saya menambahkan jawaban daripada paslon nomor urut 3. Pertama yang kita perlu lakukan adalah koordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, karena kita tahu bersama pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah. Yang berikutnya kita harus melakukan pemetaan di mana yang kita perlukan untuk mempercepat konektivitas. Udara juga harus kita tingkatkan, laut harus kita tingkatkan, darat pun harus kita tingkatkan, sehingga semua terkoneksi dengan baik. Dan juga kita harus berbicara juga dengan pihak ketiga atau pihak swasta untuk membantu dalam menyediakan moda transportasi yang baik sehingga mampu mempercepat konektivitas antara daerah. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Karena berikutnya kita akan langsung saja giliran paslon 3 untuk bertanya kepada paslon 2. Kami akan langsung mengambil kembali bola subtema dalam fishbowl ini. Subtema E. Terkait dengan dampak perubahan pola cuaca pada sektor pertanian dan perikanan serta kelembagaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim. Waktu Anda untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, dalam merevitalisasi produksi pertanian memiliki kendala terkait dengan cuaca, musim, dan sebagainya. Apa pendekatan saudara dalam hal merencanakan tatkala kondisi kritis di mana cuaca tidak memungkinkan terjadi produktivitas pertanian dan perikanan yang maksimal untuk menangani dan mengantisipasi krisis-krisis dalam bidang ini? Baik, silakan dijawab paslon nomor urut 2, waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih. Memang kita tahu bersama bahwa sekarang ini perubahan iklim sangat mengkhawatirkan untuk seluruh dunia. Untuk itu, dalam mengatasi kendala atau situasi yang kritis, tentunya AMSAH akan mempersiapkan atau merencanakan untuk menyediakan pangan-pangan lain untuk mengganti daripada pangan-pangan yang ada itu. Seperti kita tahu bersama bahwa Maluku Utara atau Maluku, kita punya pangan yang banyak dari sagu. Kita tahu bersama dari sagu sebelum ada beras, kita semua makan sagu di
Provinsi Maluku Utara, dan juga tentunya kita harus menyiapkan tempat-tempat untuk ekosistem baru sehingga ikan dari laut itu masih ada juga. Dan juga tentunya kita harus membuat strategi-strategi yang baik. Kita harus memberikan pendampingan kepada seluruh yang investasi pertambangan dan juga bagian daripada yang perkebunan kelapa sawit. Kita tahu bersama di Halmahera Selatan juga ada perkebunan kelapa sawit, ini merambah hutan yang cukup besar. Ini kita harus memberikan pendampingan daripada pemerintah provinsi kepada investasi-investasi tersebut sehingga tidak terlalu merusak lingkungan. Intinya kami mendorong atau mendukung investasi, tapi investasi yang berdampak baik dengan lingkungan. Terima kasih. Baik. Cukup. Berikutnya silakan paslon nomor urut 3 menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, saya kira yang paling penting adalah masalah distribusi sentra-sentra pengadaan pangan ya dalam kaitan dengan produksi pangan lokal dan produksi pangan di luar daerah Maluku Utara sudah harus bisa dipastikan memaksimalkan produksi pangan di dalam daerah yang lebih besar lagi dengan merevitalisasi lahan-lahan yang tidak produktif dengan memberi perhatian lebih khusus kepada para petani yang saat ini secara ekonomis tidak berdaya dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk memaksimalkan sekali lagi produksi pertanian dan perikanan dengan mewujudkan berbagai sentra-sentra sarana penampungan pangan yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Ya. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3 dan juga paslon nomor urut 2. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk kembali duduk sementara paslon nomor urut 2 tetap berdiri karena berikutnya giliran paslon nomor urut 4 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Saya akan kembali untuk mengambil bola subtema dalam fishball. Subtema C terkait dengan pengembangan pelabuhan dan dermaga, pengembangan infrastruktur wilayah. Silakan paslon nomor 4, waktu Anda untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya ingin bertanya kepada paslon 02. Kenapa hingga saat ini Tali Abu belum pernah mencapai status UHC atau Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan universal? Padahal paslon 02 menjanjikan memberikan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, tapi Anda belum pernah melakukannya. Terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Cukup? Ya. Silakan dijawab paslon nomor urut 2. Waktunya Maaf, 1,5 ini menit. pertanyaan tidak sesuai tema yang ditanyakan oleh saudara moderator. Baik, silakan untuk paslon nomor urut 4. Waktu Anda merespon 1 menit. Ya, pendapat saya bagaimana untuk bisa menghasilkan UHC kepada Maluku Utara. Untuk bisa menghasilkan UHC kepada Maluku Utara maka dibutuhkan kabupaten kota harus bisa UHC. Saat ini dalam 10 kabupaten kota di Maluku Utara ada hanya Kabupaten Tali Abu dan Halmahera Selatan yang belum pernah mencapai status Universal Health Coverage. Untuk itu, jika saya menjadi Gubernur Maluku Utara, saya akan memastikan menggunakan kerjasama antara anggaran APBD di Kabupaten Kota, anggaran APBD di Provinsi, dan jika kurang kami bisa meminta dari Kementerian Sosial menggabungkan semua data, mengkonsolidasi sehingga 10 kabupaten kota di Maluku Utara bisa mencapai UHC, Universal Health Coverage, di mana 98% dari masyarakat Maluku Utara dibayarkan BPJS-nya oleh pemerintah. Untuk itulah pemerintah hadir menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa kesehatan seluruh masyarakat Maluku Utara menjadi gratis. Demikian jawaban dari saya, terima kasih. Baik. Ya, Baik. cukup. Mohon tenang. Baik. Ya. Berikutnya paslon nomor urut 2 akan bertanya kepada paslon nomor urut 4. Saya akan mengambil bola subtema, mohon disimak baik-baik. Subtema D, Bapak Ibu, kerusakan ekosistem dan biodiversitas akibat aktivitas pertambangan atau lingkungan hidup. Untuk memberikan pertanyaan waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atas pertambangan bahwa kewenangan ada di pemerintah pusat urusan dengan pertambangan. Bagaimana strategi Anda mengatur tentang perlindungan atas lingkungan hidup yang ada di Provinsi Maluku Utara, sementara kewenangan di bidang pertambangan ada di pemerintah pusat? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, silakan dijawab waktu Anda 1,5 menit untuk paslon 04. Berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 mengatur bahwa pemerintah harus hadir untuk menjaga masyarakat dari bencana, untuk hadir pada saat masyarakat menghadapi bencana dan harus melindungi masyarakat dari bencana. Untuk itu pemerintah Provinsi Maluku Utara, jika saya terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara, akan hadir meminimaliskan dampak-dampak negatif dari pertambangan dengan cara memastikan semua tambang yang ada di Maluku Utara melakukan good mining governance, memastikan mereka mengikuti semua prosedur yang baik, AMDAL, dan memastikan limbah yang mereka keluar itu sudah bersih, memastikan tambang menggunakan IPAL yang terbaik sehingga limbah-limbah yang keluar tidak merusak lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan tambang. Kita memastikan bahwa kesejahteraan mereka tetap terjamin. Apabila lingkungan rusak, mereka tidak bisa bertani atau mereka tidak bisa melaut lagi, maka harus ada solusi lain, yaitu mungkin contohnya pelatihan UMKM, memberikan diversifikasi produk pada mereka, memberikan mereka alternatif sumber ekonomi baru sehingga mereka, masyarakat yang terdampak, tetap bisa hidup sejahtera, hidup layak, hidup bahagia. Kita akan berjuang bersama-sama mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat. Kita akan selalu hadir bersama dengan mereka untuk membuat mereka tetap sejahtera. Baik, silakan. Baik, mohon Bapak Ibu kita tenang dulu. Kita akan berikan kesempatan paslon 02 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Baik, yang saya tanyakan adalah Undang-Undang 32 2009 atas pengelolaan lingkungan hidup yang kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas pertambangan. Kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi yang kontradiktif ini. Bagaimana kebijakan gubernur? Itu yang saya tanyakan. Tapi yang dijawab adalah berkaitan dengan pengelolaan dana CSR. Untuk itu saya tidak ada tanggapan. Terima kasih. Cukup? Masih ada waktu, paslon 2. Cukup? Baik. Kalau untuk saat ini kami persilakan kepada paslon 2 dan 4 untuk kembali duduk. Karena untuk saat ini sudah selesai untuk saling bertanya, namun kami akan melanjutkan terlebih dahulu sesi paslon saling bertanya. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik kedua, calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Baik, kembali di debat publik kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara. Pada segmen ini kita akan kembali melanjutkan sesi saling bertanya untuk antar pasangan calon. Dan kini kami berikan kesempatan kepada paslon 3 yang akan bertanya kepada paslon 1. Mohon maaf, 1 ke 3 terlebih dahulu. Baik. Sekali lagi untuk paslon nomor urut 1 akan bertanya terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 3. Dan seperti halnya yang tadi sudah dilakukan, akan langsung diambil subtema. Kami ambilkan dulu. Ya, bola untuk subtema yang nanti akan dijadikan sebagai bahan pertanyaan, yaitu subtema D. Yaitu terkait dengan kerusakan ekosistem dan biodiversitas akibat aktivitas pertambangan. Waktunya sama, 30 detik. Paslon 1 bertanya kepada paslon 3. Silakan. Paslon 1 bertanya kepada paslon 3. Ya, aktivitas pertambangan menimbulkan beberapa dampak terhadap lingkungan hidup. Di antaranya adalah terbukanya lahan sehingga menyebabkan erosi, banjir yang bisa berdampak terhadap masyarakat. Kira-kira langkah apa yang harus diambil oleh kepala daerah ketika nomor 3 menjadi gubernur? Terima kasih. Baik,
cukup. Langsung dijawab waktu Anda, paslon 3 1,5 menit. Dimulai ketika berbicara. Aktivitas pertambangan itu pasti mengganggu dua hal penting tentang ekosistem. Soal laut dan darat. Laut, biota laut pasti kehilangan tempat hidup. Di darat, habitat hutan pasti kehilangan tempat hidup. Karena tidak ada lagi hutan yang bisa melindungi habitat. Di laut, kehilangan biota laut, kehilangan ekosistemnya. Sebagai kepala daerah kita tentu menjadikan ini sebagai problem. Solusinya kita pindahkan dengan model rekayasa lingkungan baru. Menyiapkan satu kawasan khusus untuk mengembalikan habitat di hutan kembali pada satu kawasan tertentu. Kemudian soal biota laut yang kehilangan tempat hidupnya, kita juga akan merekayasa lingkungan dengan daerah-daerah yang berdekatan dengan kerusakan laut, terutama di pesisir Teluk Buli, kemudian di Taliabu, kemudian di Gusowong, kemudian di Weda Bay, terutama di Lelilef sampai dengan Gemaf dan Sagia. Itu kawasan yang harus kita buat, ini kawasan baru untuk mengembalikan habitat yang kemarin ada dan sekarang kehilangan tempat. Satu-satunya cara adalah koordinasi dengan aktif seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten yang memiliki aktivitas pertambangan yang tinggi. Kedua, berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai institusi yang mengeluarkan izin pertambangan. Waktu habis. Berikutnya paslon nomor urut 1, silakan waktu Anda merespon 1 menit. Ya, dampak pertambangan ini begitu luas. Sebenarnya hanya satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pengawasan aktivitas pertambangan melalui dokumen AMDAL. Karena dalam dokumen AMDAL termuat yang pertama adalah analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, yang kedua adalah rekomendasi. Rekomendasi ditandatangani oleh semua pihak termasuk pemilik IUP yang bertanggung jawab. Sehingga rekomendasi itu memberikan semua rule bahwa proses pertambangan harus berdampak terhadap masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kami juga memberikan tanggapan bahwa memindahkan habitat dari hutan ke kota ini pekerjaan yang agak berat. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, berikutnya mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tenang Bapak Ibu, selanjutnya adalah giliran untuk paslon 3 yang akan bertanya ke paslon nomor urut 1. Saya akan ambilkan dulu bolanya. Ya, untuk subtema E. Ya. Baik, terkait dengan dampak perubahan pola cuaca pada sektor pertanian dan perikanan serta kelembagaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim. Dalam hal ini perubahan iklim. Silakan waktu Anda bertanya 30 detik. Ya, pasangan nomor 1, apa yang Anda lakukan saat nelayan kita saat ini di 30 GT ke atas dia harus mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di pusat. Izin nelayan maupun izin pelayaran. Itu pertama. Yang kedua, dia melaut sudah di atas 50 sampai 100 mil. Apa yang Anda lakukan untuk bisa membantu problem hidupnya? Baik, habis waktunya, silakan dijawab paslon nomor urut 1. Waktunya 1,5 menit. Iya, ini meskipun pertanyaannya saya belum sempat, waktunya sudah habis, tapi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 3. Tentu nelayan kita membutuhkan pendampingan, termasuk untuk alat tangkap kita. Yang tadi disampaikan bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan kemudahan. Beberapa skema ya, termasuk koperasi nelayan. Ini penting sekali untuk mendapatkan bantuan alat tangkap kapal yang diminta oleh pasangan 03. Sehingga pendampingan terhadap nelayan ini menjadi penting sekali dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap nelayan-nelayan kita. Ini demi meningkatkan produksi tangkap kita, maka tentu alat-alat tangkap kita juga diperbarui dan
diperbanyak terhadap masyarakat nelayan kita. Dengan demikian maka apa yang kita harapkan untuk peningkatan produksi tangkap nelayan kita bisa dilakukan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir. Sekian, terima kasih. Cukup? Paslon 1? Ya. Baik, silakan ditanggapi. Paslon 3, waktunya 1 menit. Ya, maksud saya nelayan kita yang di atas 30 GT itu sudah harus mendapat izin melaut dari pemerintah pusat. Tidak lagi ada di kewenangannya, tidak ada lagi di daerah. Problem dengan cuaca kita seperti yang tidak menentu seperti ini. Pertanyaan saya itu apa cara strategi Bapak untuk bagaimana kalau mereka harus memancing jauh dengan 50 sampai 100 mil padahal cuacanya buruk? Apa yang harus langkah-langkah apa yang harus lakukan untuk mengurangi beban hidup mereka ketika mereka tidak melaut? Itu yang pertanyaan saya, maksudnya tadi belum selesai Pak Cul. Cukup? Cukup, masih ada waktu paslon 3? Sudah. Baik, cukup waktunya untuk paslon 2, paslon 3 dan juga paslon 1. Kami mohon untuk paslon 3. Satu. Ya, paslon 3 untuk bisa Kembali duduk. Sementara Dan- paslon 1 tetap ya. Dan paslon 2 kami mohon untuk bisa berdiri. Saya akan mengambil bola selanjutnya untuk subtema yang akan dijadikan pertanyaan berikutnya. berikutnya. Ya, subtema A. Pengembangan konektivitas antar pulau. Untuk paslon 2 bertanya kepada paslon 1. Silahkan. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya. Baik, kita tahu bersama di Maluku Utara ada tercatat 60 pelabuhan. Kurang lebih ada 30 unit pelabuhan adalah statusnya adalah pelabuhan lokal. Pelabuhan utama hanya 1. Pelabuhan regional ada 13. Pelabuhan pengumpul ada 6. Bagaimana strategi Anda menjadi kepala daerah untuk membangun pelabuhan-pelabuhan yang dibutuhkan masyarakat di pedesaan? Terima kasih. Baik. Cukup? Baik, silakan dijawab, waktunya 1,5 menit. Ya, jadi pelabuhan-pelabuhan ini oleh HAS sudah melakukan sesuai data kita, apa yang disampaikan juga oleh pasangan 02. Kita akan menaikkan status pelabuhan itu. Pelabuhan utama, kemudian pelabuhan yang feeder, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan penampung. Nah, ini menjadi penting untuk moda transportasi laut kita, terutama untuk konektivitas antar wilayah di Provinsi Maluku Utara. Ini menjadi penting, makanya tadi HAS menyampaikan bahwa bagaimana supaya tol laut ini bisa terjangkau kepada 10 kabupaten kota, bukan hanya 3 kabupaten kota, maka peningkatan status pelabuhan, kemudian pelabuhan yang belum dibangun harus dibangun pada daerah-daerah di 10 kabupaten kota, termasuk tadi yang disampaikan oleh pasangan 02. Sehingga dengan demikian maka konektivitas antar wilayah bisa terjangkau ke seluruh 10 kabupaten kota. Dengan demikian maka distribusi barang dan jasa bisa terjadi dan semua kabupaten kota bisa merasakan dampak dari pelayanan kepelabuhanan. Sekian, terima kasih. Cukup? Cukup? Masih ada waktu? Baik, silakan ditanggapi paslon 2. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Kami hanya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh paslon 01 bahwa benar adanya yang telah disampaikan. Namun di satu sisi kita harus berkoordinasi juga dengan pemerintah kabupaten dalam rangka untuk menangani pelabuhan-pelabuhan lokal. Karena itu menjadi kewenangan daripada pemerintah lokal, pemerintah kabupaten kota. Yang kedua adalah bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemendagri maupun Kementerian Keuangan, yang membatasi tentang bagaimana penggunaan dana anggaran daripada pemerintah provinsi yang tidak bisa diberikan kepada kabupaten kota dalam terkait dengan pembangunan yang ditangani oleh pemerintah kabupaten. Itu perlu ada sebuah koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten. Terima kasih dari kami. Cukup? Masih ada waktu? Baik, sekarang kesempatan untuk paslon 1 yang bertanya kedua. Saya akan kembali ambilkan bola subtema yang akan dijadikan pertanyaan. Ya, subtema C.
pengembangan pelabuhan dan dermaga, pengembangan infrastruktur wilayah. Waktu Anda untuk bertanya adalah 30 detik. Silakan paslon nomor 1 bertanya kepada paslon 2. Ya, baik. Terima kasih. Pasangan nomor 2, yang pendek-pendek saja, yang ringan-ringan saja. Jadi saya ingin bertanya kira-kira bagaimana strategi Anda untuk pelabuhan-pelabuhan dan dermaga-dermaga itu bisa terkoneksi secara baik sehingga bisa memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Baik, Waktu habis. cukup. Silakan paslon 2 untuk menjawab 1,5 menit. Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Salah satu persoalan berat di Maluku Utara adalah masalah koneksi transportasi antara pulau. Untuk itu, jika AMSAH memimpin Maluku Utara, tentunya kita harus berkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota, di mana pelabuhan atau dermaga-dermaga yang ada di Maluku Utara untuk kita revitalisasi, dan juga kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena ada dermaga-dermaga yang bisa dibangun oleh kabupaten atau provinsi, ada juga dermaga yang dibangun oleh pemerintah pusat. Dan kita juga tahu bersama di Maluku Utara juga ada satu pelabuhan internasional di Kabupaten Pulau Morotai, tapi sampai saat ini juga tidak terurus dan tidak ada manfaatnya. Untuk itu, strategi daripada AMSA adalah kita harus sama-sama berkoordinasi dengan pihak ketiga, pihak swasta, untuk mendatangkan kapal-kapal sehingga semua bisa terlayani dengan baik di seluruh Provinsi Maluku Utara. Saya sepakat juga dengan tadi paslon 01 persoalan tol laut. Tol laut ini penting sekali karena ini sangat membantu bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Di Taliabu saat ini juga sudah ada tol laut. Ini informasi buat paslon 01. Terima kasih, saya kira cukup. Baik. Berikutnya paslon 1, kami berikan waktu 1 menit untuk merespon. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Aliong, calon gubernur. Strategi saya yang saya maksudkan adalah bagaimana kalau sampai siapa saja di antara kita yang terpilih nanti, kalau bisa koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat itu penting. Karena ada beberapa kepelabuhanan yang ada di Maluku Utara itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga butuh perhatian kita bersama untuk mengingatkan kepada pemerintah pusat agar kalau membuat proyek atau menempatkan sebuah pelabuhan di daerah-daerah di kepulauan ini benar-benar harus melalui studi kelayakan yang benar-benar komprehensif. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Cukup? Ya, baik. Terima Baik, kasih. Terima kasih paslon 1 dan 2. Kami mohon untuk bisa kembali duduk dan sekarang kesempatan untuk 3 dan 4 saling bertanya. Dimulai dari paslon 3 dulu yang bertanya keempat. Saya akan ambil bolanya terlebih dulu untuk subtema yang akan disampaikan, yaitu subtema F. Yakini terkait dengan pengembangan sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi akibat deforestasi dan alih fungsi lahan akibat aktivitas pertambangan, mitigasi bencana dan lingkungan hidup. Langsung saja waktu yang diberikan adalah 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Iya, pada pasangan calon nomor 3, kalau kita bicara itu terkait dengan kerusakan alam, sekarang pertanyaan saya, bagaimana saudara bisa mengambil sebuah kebijakan tentang kerusakan alam sementara saudara menjadi bagian dari salah satu komisaris di perusahaan yang terlibat dalam usaha pertambangan? Terima kasih. Cukup? Ya. Langsung dijawab pertanyaannya oleh paslon nomor 4, waktu Anda 1,5 menit. Silahkan. Ya, jadi terima kasih pasangan 03. Kita semua tentu tidak berharap soal bencana, tapi bencana akan terus hadir, apalagi wilayah Indonesia. Karena itu cara mengatasi mitigasi terhadap bencana ada 2 skema. Pertama,
pra bencana kita juga menyiapkan dengan baik, menyampaikan sosialisasi, pencegahan terhadap bencana, dan yang kedua bagaimana bencana saat datang, melakukan evakuasi, memberikan pelayanan, dan yang berikut setelah bencana. Soal kaitan dengan soal tambang yang ditanya tadi, saya kira semua tambang itu prosesnya ada, prosedurnya ada. Kalau ditanya kemudian kami menjadi bagian, saya seperti tidak bisa menjelaskan lebih jauh di sini, karena kita soal tambang itu mekanismenya ada. Saat ini kewenangan pemerintah daerah itu soal pengawasan sesungguhnya. Jadi kalau ditanya mendiang tadi, saya kira ini bukan bagian dari soal bagaimana menangani bencana, karena tema kita saat ini adalah mitigasi bencana terhadap lingkungan. Nah, kita semua sepakat bahwa tambang kita butuh satu sisi, tapi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik itu juga menjadi penting. Pada satu sisi karena itu negara terus hadir untuk melindungi warganya, memberikan advokasi untuk melindungi hak masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bagian dari tambang itu, dan tambang juga terus menjadi bagian dari pembangunan kita. Waktu habis. Berikutnya silakan paslon nomor urut 3 merespon jawaban, waktu Anda 1 menit. Maksud saya, kalau kita bicara kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, kerusakan alam akibat dari aktivitas pertambangan, itu sudah pasti kita punya kebijakan. Bagaimana saudara mau membuat kebijakan merehabilitasi kerusakan, sementara saudara menjadi bagian dari perusahaan yang ikut terlibat dalam kerusakan alam? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana saudara bisa memisahkan posisi personal saudara sebagai gubernur dengan kebijakan strategi kebijakan dalam merehabilitasi hutan, merehabilitasi kerusakan alam dan lingkungan. Itu yang ingin saya tanya, tolong dijelaskan posisi duduk itu, supaya kita tahu di mana posisi kita sebagai penyelenggara pemerintahan dan posisi kita sebagai oligarki di pertambangan, begitu. Waktu Cukup? masih ada. Baik Bapak Ibu, tenang terlebih dahulu. Sekarang kesempatan untuk paslon 4 yang bertanya ke paslon 3. Saya akan ambilkan kembali bola yang akan menjadi bahan subtema pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Itu subtema B. Terkait dengan integrasi sistem logistik kepulauan, pengembangan infrastruktur wilayah. Waktu Anda untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pertanyaan kepada paslon 03, apa rencana strategis khusus Anda untuk meningkatkan konektivitas terpadu dan terintegrasi Pulau Obi dengan wilayah lain di Maluku Utara, dan apa hambatan selama ini sehingga belum efisien, ekonomis, nyaman, dan terjangkau? Terima kasih. Cukup? Baik, silakan dijawab paslon 3. Waktunya 1,5 menit. Terima kasih. Sesungguhnya sudah terbangun saat ini, ya. Dan itu nanti kalau sudah terpilih sebagai gubernur, ini tinggal merevitalisasi dan memaksimalkan seluruh konektivitas yang terkait dengan Pulau Obi dengan menjadi sentra aktivitas ekonomi saat ini, ya. Dan saat ini menjadi sesuatu yang sudah dipastikan terkoneksi dari Ternate, Bacan, kemudian di Obi itu hampir setiap hari, dan bahkan ada 2 pelabuhan besar yang ada di Bacan, Halmahera Selatan, Pelabuhan Babang dan Pelabuhan Kupal, dan aktivitas pergerakan ekonomi dalam konteks ini sangat besar dan menghasilkan dampak ekonomi yang juga sangat besar, dan menjadikan Halmahera Selatan yang pernah saya pimpin sebagai Bupati Halmahera Selatan 2 periode, dan saat ini juga demikian dilanjutkan dengan berbagai desain strategis kita. Saat ini sudah dipastikan semua menjadi, ya, Halmahera Selatan menjadi destinasi seluruh masyarakat Maluku Utara untuk mencari kehidupan, ya, untuk mencari status ekonomi yang bisa lebih baik. Dan karena itu sudah kami lakukan, maka ketika jadi gubernur ini akan bisa lebih efektif, lebih besar lagi, dan lebih maksimal. Terima kasih. Baik, cukup. Silakan ditanggapi paslon 4. Waktunya 1 menit. Izin senior saya, Bapak Muhammad Kasuba, yang saya sangat
Izin, saya mengharapkan Bapak mempunyai program yang lebih detail terhadap OBI, tapi jika saya boleh share, saya kemarin berkunjung ke Pulau Obi dan jika saya terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara, saya akan membuat penerbangan langsung direct flight dari Ternate ke Obi, dan kemudian saya juga bertemu dengan ibu-ibu yang punya kendala untuk pergi ke Bacan, mereka harus menghabiskan 8-17 juta hanya untuk pergi ke Bacan rumah sakit. Dan kami mempunyai rute yang berhubungan dengan Transkiaraha. Kami akan membuat 5 loop di mana kapal sehingga tidak terlalu lama muter-muter dari Sanana, Taliabu sampai ke Ternate dan Bacan. Kita akan bikin loop keempat, yaitu akan ada kapal feri dari Wayaloar dengan rute Sanana, Wayaloar, Lawi, Bacan sampai dengan Ternate. Sehingga sekitaran situ tidak harus sewa speed karena biaya sangat mahal, sehingga ada transportasi reguler begitu. Pun dari Waktu habis. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita apresiasi kepada seluruh pasangan calon yang sudah saling bertanya dan menjawab. Kami persilakan paslon 3 dan 4 untuk dapat kembali duduk. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan jeda sejenak dan kami akan kembali